Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya. Karena rahmatnya lah kita masih bisa merasakan nikmat yang salah satu nikmat yang terbesar, yakni nikmat Islam, dan karena rahmatnya pula lah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan walaupun berada di tengah pandemi seperti ini. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, maupun pada orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi yang cerah ini Allah izinkan kita untuk bertemu pada kajian tematik spesial pra-Ramadan yang insya Allah akan membahas tentang bekal sebelum Ramadan, teman-teman semua, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Wira Mandiri Bahrun hafizahullah ta'ala. Kami imbau kepada teman-teman semua agar mencatat faedah-faedah penting yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian kepada teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, jika nanti ingin bertanya bisa bertanya secara langsung, chat ya teman-teman yang ada di kolom komentar di Zoom ini maupun yang ada di kolom komentar di YouTube, teman-teman. Baik, tanpa memperlama waktu lagi, kepada Ustadz Wira Mandiri Bahrun hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba hendaknya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita ke dunia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, bahwa tidaklah kita Allah ciptakan ke dunia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dengan tegas Allah menyatakan tentang tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara para hamba yang melaksanakan tugas ini, yang melaksanakan tujuan penciptaannya ke dunia ini dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang terbaik baginya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Ketika menjelaskan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?
Maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini hak Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita rezeki, Allah yang telah mengatur alam semesta ini punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa yang akan kita peroleh ketika kita tunaikan hak Allah ini? Kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, tugas kita, kemudian kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan tidak mengadab kita sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat ketika ada momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala menghasung kita, mendorong kita untuk beribadah. Harus bersemangat ketika ada momen-momen di mana amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara momen-momen tersebut, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan Ramadan. Bulan yang padanya telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpuasa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an padanya. Bulan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Ini harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yakni di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karena itulah kita dapati para salaf ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi tidak ada dalam kamus mereka perasaan sedih ketika Ramadan itu tiba. Ya, tidak ada terucap dari lisan mereka, ya Ramadan lagi, puasa lagi, tidak. Tapi mereka sangat bergembira ketika Ramadan itu datang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau menggambarkan bagaimana keadaan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, ya, ridwanullah alaihim ajmain tentang apa yang baik. Dalam Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang bagaimana para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain demikian mereka sangat antusias untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Bagaimana antusiasnya mereka menyambut bulan Ramadan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kanu yada'una, ya. Dahulu mereka ya yada'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu mereka, yakni para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, ini generasi awal Islam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbalaha minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala di 6 bulan setelahnya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh mereka. Menerima amalan-amalan soleh mereka. Main keluar dulu. Jadi ini keadaan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Ya, bagaimana? 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba, mereka sudah sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Dan bagaimana dengan kita, barakallah? Ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Sudahkah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan yang mulia ini? As-salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan. Ya, memang Ramadan tinggal beberapa saat lagi, ya. 1 pekan lagi kurang lebih kita akan memasuki hari pertama Ramadan atau malam pertama bulan Ramadan kita. Namun bukan berarti bisa dipastikan kita akan mendapatkan bulan Ramadan, ya. Sehingga tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan yang mulia ini. Kemudian kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, apabila seseorang, ya, ketika datang bulan Ramadan kemudian dia tidak mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan, ya, dia mendapatkan kecelakaan atau kebinasaan karena peremehannya terhadap bulan Ramadan. Ya, yang jelas dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashab sunan, demikian juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikisahkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Setiap kali beliau naik 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, ya. Setiap kali beliau naik, beliau mengucapkan amin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, faqala amin, amin, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba Nabi SAW mengucapkan amin ketika naik ke atas mimbar. Maka kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, ya, "Madza kunta tasna ya Rasulullah?" Apa yang baru saja kau lakukan, hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Atani Jibril, faqala li." Jibril baru saja datang kepadaku, kemudian dia mengatakan, ya, "Raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadihima, ya, au ahadahuma walam yudkhilul jannah." Raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilul jannah. Kata Jibril alaihissalam, celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Tidak memasukkan dia ke dalam surga. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan pada doa yang kedua, Raghiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang dia masuk kepadanya bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Maka kemudian aku pun mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "Raghiba anfu abdin, ya,
idza dzukirta indahu falam yusalli alaiki. Ya, celaka seorang hamba apabila disebut namamu namun dia enggan untuk bersolawat kepadamu. Syahid dari hadis ini adalah doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam. Ya, Jibril mendoakan kecelakaan, ya, mendoakan kerugian yang teramat besar bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi ketika dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar ya berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ya, agar kita benar-benar bisa mendapatkan keutamaan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang harusnya kita lakukan, ya? Apa saja amalan-amalan yang hendaknya betul-betul kita jaga di bulan Ramadan yang akan datang ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara perkara yang pertama yang hendaknya kita lakukan tentunya adalah puasa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, ya, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dosa-dosa yang telah berlalu di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar ini akan terampuni dengan at-taubah. Adapun dosa-dosa kecil, ya, ini bisa dihapus dengan Ramadan, dengan berpuasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya seseorang benar-benar dia berpuasa di bulan Ramadan, betul-betul menjaga puasanya. Janganlah dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, melainkan kalau ada uzur. Ya, sebagian orang sepertinya biasa, ya, menganggap bahwa puasa di bulan Ramadan ini seperti amalan yang kalau dilaksanakan bagus, kalau nggak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Ya, misalnya ada seorang laki-laki yang masih muda, kuat, kemudian dia mengatakan, kamu berapa bolongnya bulan Ramadan kemarin? Wah, gue bolong separuh nih. Bolong separuh, ya tanpa ada uzur. Kemudian menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya, akhi, yang namanya puasa itu salah satu dari rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan ini bukan amalan yang Anda boleh tinggalkan begitu saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furidha alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kalian, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, jadi hukum puasa itu bukan Anda boleh memilih. Saya boleh saya puasa kemudian tidak puasa juga tidak mengapa. Enggak. Ya. Ada orang dengan gampangnya mengatakan, "Kenapa kamu nggak puasa?" Telat tadi bangunnya, ya, bangun sahurnya telat jadi nggak puasa. Ya, yang namanya sahur ini bukan satu kewajiban. Yang penting Anda berpuasa. Ya, walaupun tidak sahur tapi Anda berpuasa. Ya. Oleh karena itu jangan kemudian diremehkan. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kadang ada orang ngaku Islam, ya, tapi puasa juga enggak. Kita dapati misalnya di pasar-pasar, di pusat keramaian, orang-orang yang mengaku Islam tapi dengan tanpa rasa bersalah merokok di depan umum, makan di depan umum. Ya. Maka hati-hati, orang-orang yang semacam ini dia telah meninggalkan satu kewajiban, bahkan merupakan salah satu dari rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam ini dibangun atas 5 perkara.
Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar menjaga puasa kita. Jangan kita tinggalkan kalau tidak memiliki uzur sama sekali. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ketika ada orang yang melakukan safar dalam keadaan dia mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dia tetap berpuasa di bulan Ramadan. Jangan dia tinggalkan puasa Ramadannya. Walaupun boleh orang yang safar untuk meninggalkan puasanya, tapi kalau memang dia mampu, maka hendaknya dia tetap berpuasa dan jangan mengqadha. Ini yang lebih baik. Kecuali memang kalau memang safarnya tersebut adalah safar yang jauh dan menyulitkan dirinya, maka tidak mengapa bagi dia untuk berbuka. Baik, jadi ini yang pertama yang harus kita jaga, ini puasa kita. Barang siapa yang dia menjaga puasanya, maka setiap hari dia berpuasa, dari setiap hari dia puasa, maka akan dijauhkan dari satu hari di mana dia berpuasa, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sebanyak perjalanan 70 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhah 'anil nari sab'ina kharifan." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari saja dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan neraka darinya sejauh perjalanan 70 tahun. Satu hari saja kita berpuasa, maka Allah akan jauhkan kita dari adab api neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar menjaga puasa kita. Jangan kita meninggalkan puasa tanpa adanya uzur syar'i. Kemudian yang kedua, yang juga amalan yang harus kita jaga adalah hendaknya kita menjaga qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat yang kita kenal sebagai salat tarawih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Faedahnya melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Di antara faedahnya adalah kita menjaga semangat kita. Ibadah kalau dilaksanakan secara berjamaah ini biasanya lebih mudah untuk kita laksanakan karena banyak temannya. Bersemangat kita untuk melaksanakannya. Demikian juga dengan sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam, maka ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Dengan syarat apa? Sholatnya itu bersama imam, kemudian kita ikuti sampai selesai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam, jadi dia melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih bersama imam, hatta yansharif,
sampai imamnya itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Dengan syarat apa? Dia melaksanakan sholat berjamaah ya bersama imam sampai imamnya selesai. Sampai imamnya selesai. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat ya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam dan upayakan sampai selesai. Sebagian kaum muslimin, barakallahu fikum, ini sebuah perkara yang perlu kita luruskan. Sebagian di antara mereka sholat qiyamul lail, ya, sholat tarawih bersama imam, tapi begitu selesai tarawihnya memasuki witir, mereka meninggalkan sholat berjamaah. Ya dengan alasan apa? Sholatnya nanti di rumah. Ini suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena dalam hadisnya itu disebutkan bahwa man qama ma'al imam hatta yansharif. Ya. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai. Jadi sampai penyelenggaraan sholat tarawih itu selesai rampung. Baru kemudian ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya, ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi kita tunggu, ya, tunggu imamnya sampai selesai. Jangan kemudian belum selesai sholatnya kita tinggalkan imam kemudian kita sholat di rumah. Kalau antum ingin menambah lagi sholat, ya, kalau antum ingin menambah lagi untuk sholat, ya, silakan saja sholat di rumah lagi. Setelah selesai imam, kemudian mungkin kita pulang ke rumah, istirahat sebentar, kemudian mau sholat lagi agar malamnya tidak tidak tersia-siakan, ingin sholat terus, maka silakan saja, asal jangan mengulangi witir. Ya. Jadi sholatnya 2 rakaat, silakan dia memperbanyak sholat. Ya, tapi yang penting apa? Ketika sholat tarawihnya, dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya, sampai selesai, baru setelahnya ketika dia ingin melakukan amalan yang lainnya, maka silakan saja. Atau dia ingin menambah sholatnya, maka silakan saja. Baik. Kemudian amalan yang ketiga, barakallahu fikum, yang hendaknya juga kita perbanyak ya di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ramadan dikenal dengan nama Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Ada beberapa tafsiran ya disebutkan oleh para ulama apa makna diturunkannya Al-Quran. Ya, di antaranya bahwa Al-Quran itu diturunkan ya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Ini malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam keadaan dia satu paket. Jadi Al-Quran secara utuh turun dari atas dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baru kemudian turun secara berangsur-angsur. Atau makna yang kedua bahwa turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang turunnya permulaan wahyu, permulaan Al-Quran. Ini pun terjadi pada bulan Ramadan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di Ghar Hira, di Gua Hira, kemudian Jibril alaihissalam datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, kemudian memerintahkan beliau untuk membaca Iqra. Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk oleh Jibril alaihissalam, ya, lalu dilepaskan lagi. Jibril kembali memerintahkan Nabi mengatakan Iqra, bacalah, terulang 3 kali. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Baru kemudian Jibril alaihissalam menurunkan kepada beliau atau mengajarkan kepada beliau wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Inilah ayat yang pertama yang turun dari Al-Quran, dan ini terjadinya pada
malam-malam di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu syahrul Ramadan merupakan syahrul Quran. Ya, makanya kita jangan kemudian lalai dari Al-Quran. Ya, kalau sudah 11 bulan di luar bulan Ramadan lalai dari Al-Quran, maka apakah pantas bagi kita untuk tetap lalai di bulan Ramadan ini? Ya, kapan lagi kita mau baca Quran? Ya, kalau sudah 11 bulan ini jarang baca Quran, baca Qurannya cuma hari Jumat saja, ya, ketika baca Al-Kahfi di hari Jumat saja. Kapan lagi mau baca Quran? Ya. Oleh karena itu jadikan betul bulan Ramadan ini sebagai bulannya Quran. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga, beliau menamatkan Al-Quran ya, di bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang selain beliau, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kana Jibril alaihi salam yu'ridu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran kulla amin marratan fa'aradu alaihi marrataini fil amin ladzi qubida fihi. Dahulu kebiasaannya Jibril alaihissalam ya beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran ya selama 1 kali ya di tahun-tahun sebelum beliau wafat dan di tahun ketika beliau wafat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali untuk mengokohkan Al-Quran tersebut pada diri Nabi Alaihissalam. Ya, oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Ya, bahkan dahulu kalau kita lihat sebagian salaf, ya mereka menamatkan Al-Quran dalam 1 hari. Ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka menamatkan Al-Quran. Ya, dalam 1 hari itu mereka menamatkan 1 kali Al-Quran. Sebagiannya lagi, Masya Allah, 2 kali mereka menamatkan Al-Quran. Ya. Jadi memang sepanjang hari di bulan Ramadan itu mereka isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 1 kali di waktu siang, 1 kali di waktu malam. Ya, mereka menamatkan Al-Quran. Ya, demikian semangatnya dari para salaf. Dan kita jangan kemudian berpangku tangan. Ya, sayang sekali apabila bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini kemudian tidak kita isi dengan tilawatul Quran. Ingat saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kebaikan. Ya, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi alaihissalatu wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Luar biasa. Ya. 1 huruf saja, alif lam mim, ya. 1 huruf sudah menghasilkan berapa? 10 pahala. Alif lam mim. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam akul alifun harfun, walam akul alif harfun, walamun harfu, walam akul alif lam mim harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu 1 huruf. Lam itu 1 huruf. Mim itu 1 huruf. Barakallahu fikum. Ya. Maka berapa keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran? 1 lembar Al-Quran, 2 lembar Al-Quran, 1 juz Al-Quran kita baca. Luar biasa pahala yang berlipat-lipat akan kita dapatkan. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi kita akan berinteraksi dengan begitu intens dengan Al-Quran. Al-Quran kita berdebu, Al-Quran kita tidak pernah disentuh, ya hanya dibaca ketika datangnya hari Jumat, itu pun surat Al-Kahfi. Maka kapan lagi waktu kita untuk kembali kepada Al-Quran, untuk membaca Al-Quran? Baik, maka ini diantara ibadah yang sangat dianjurkan kepada kita, ya, untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, yaitu tilawat Al-Quran. Bahkan alangkah baiknya kalau kita itu punya target, ya, kita perlu punya target.
Bulan Ramadan ini mau berapa kali kita menamatkan membaca Al-Quran? Yang dari target ini kemudian kita breakdown menjadi jadwal. Ya, misalnya ada orang yang ingin menamatkan Al-Quran dalam 1 bulan, ya 1 kali. Otomatis kan 1 hari dia harus membaca minimal 1 juz. Maka 1 juz ini kira-kira 20 halaman. Ya, maka 20 halaman ini harus dia bagi. Ya, kalau memang dia sanggup sekali duduk baca 20 halaman, Masya Allah, ya bisa dia tambah lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, maka dibagi-bagi. Misalnya sekarang kita punya sholat 5 waktu misalnya. Ya, 1 juz atau 20 halaman tadi kita bagi 5. Berarti sekali kita duduk membaca 4 halaman. Ba'da sholat subuh, ya, ba'da sholat duhur, ba'da sholat asar. Nah kalau maghrib biasanya susah karena apa? Waktu kita makan. Ya ba'da tarawih dan setelah sahur misalnya, atau sebelum sahur misalnya. Ya, ini harus kita jadwalkan dan kita disiplin mentaati jadwal yang kita buat. Agar betul-betul ketika berpuasa di bulan Ramadan, waktu-waktu kita itu diisi dengan membaca Quran dan target yang kita ingin capai itu bisa kita dapatkan. Ya, misalnya dia menginginkan saya ingin menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan, maka ditambah lagi targetnya. Berarti apa? Sekali duduk nggak cukup lagi 4 halaman, tapi 8 halaman dan seterusnya. Yang penting dia punya target, kemudian dia punya jadwal untuk kemudian dia terapkan betul jadwal tersebut, dia laksanakan jadwal tersebut sehingga target-targetnya tadi bisa dia dapatkan. Ya. Kemudian apalagi amalan yang hendaknya kita perbanyak, barakallahu fikum, di bulan Ramadan, hendaknya kita banyak bersedekah. Bersedekah ini juga termasuk amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan. Nabi SAW dahulu beliau adalah orang yang sangat dermawan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan datang, beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Ya, jadi ketika di luar bulan Ramadan beliau sudah dermawan, di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Berikan sana, berikan sini, berikan sana, berikan sini, gampang sekali untuk memberikan bantuan kepada sesama. Ya. Oleh karena itulah hendaknya kita banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah ini merupakan bukti keimanan kita. Ya. Ini juga implementasi dari tauhid kita. Ya, bahwa ada hal-hal yang lebih kita cintai dari harta kita. Makanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedekah itu sebagai bukti. Kata beliau, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti. Bukti keimanan seseorang hamba, bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah itu lebih dia cintai daripada harta yang dia miliki. Karena pada hakikatnya manusia itu Allah ciptakan sangat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang demikian sangat. Nah, ketika dia memberikan hartanya ini, harta yang sangat dia cintai ini, dia berikan kepada saudaranya yang membutuhkan, dia sedekahkan, maka menunjukkan, ya, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai daripada harta yang dia miliki. Makanya kita banyak-banyak bersedekah. Ya, banyak-banyak bersedekah untuk membuktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari apa? Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Terutama kita alokasikan, ya, kalau bisa kita alokasikan harta kita untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Memberi makanan berbuka, ya.
Kan banyak itu program-program untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Nah, kalau kita memiliki keluasan harta, barakallahu fikum, ya, kita manfaatkan ini untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kenapa? Pahalanya besar. Ya, pahala memberi makan orang yang berpuasa ini, ya kita akan mendapatkan pahala puasanya. Pahala yang setara dengan pahala puasanya, tapi tidak mengurangi pahala dia sama sekali. Nabi SAW bersabda, ya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ya, memberi buka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Jadi mereka tetap mendapatkan pahala dari puasanya, dan kita sebagai orang yang memberikan takjil, ya, kalau bahasa kita takjil, ya, memberikan makanan untuk dia berbuka juga akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi bersemangat kita untuk bersedekah, memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dan banyak lagi keutamaan yang kita peroleh dari bersedekah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasadaqatu tudfiul khati'ah kama yudfiul ma'un nar. Sedekah itu bisa mematikan atau menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah kita. Demikian juga sedekah mencegah kita dari su'ul khatimah, dari akhir kehidupan yang buruk. Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan memalingkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, ya, menyebabkan dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari su'ul khatimah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u admitatasu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, dari su'ul khatimah. Ini luar biasa. Ya, ketika orang bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan yang luar biasa kepadanya, yakni dengan diampuni atau dihapuskan dosa-dosanya. Ya, dan jangan khawatir harta kita akan berkurang dengan sedekah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan yang lebih baik. Harta yang kita sedekahkan itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik, percayalah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita, kata beliau, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada suatu hari, ya, tidak ada suatu pagi yang dilalui oleh seorang hamba, melainkan pada pagi hari tersebut ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang pertama atau malaikat yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang-orang yang bersedekah, ganti yang lebih baik. Ya, berikanlah kepada mereka ganti dari apa yang mereka nafkahkan di jalan. Adapun orang yang malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang bakhil, ya, kehancuran atau kebinasaan terhadap hartanya. Undur barakallahu fikum, ya, malaikat itu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti bagi orang-orang yang bersedekah. Apalagi ketika, ya, sedekahnya itu dia berikan di bulan Ramadan, maka akan berlipat lagi pahalanya. Nah, dan dengan sedekah juga, ya, yang namanya sedekah ini juga merupakan sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita. Dan Allah akan hilangkan kesulitan dari kita dengan sedekah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhir." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan ya dari seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya sama mukmin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat, terutama dalam permasalahan hutang. Ya, man satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sama mukmin di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba selama seorang hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Jadi luar biasa, jangan kemudian kita ya meremehkan permasalahan sedekah. Sekian banyak keutamaan yang kita dapati dari bersedekah, apalagi di bulan yang mulia yang akan segera kita masuk ini. Nah, ini amalan yang perlu juga kita perbanyak di bulan Ramadan, ini banyak-banyak bersedekah. Kemudian apalagi ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan atau kita jaga di bulan Ramadan adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan. Ya. Menjaga lisan ini juga amalan yang cukup berat, ya, kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan taufik. Ya. Menjaga lisan. Jangan sampai di bulan Ramadan lisan kita penuhi dengan berbagai macam noda, dengan ucapan-ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, dengan cacian, dengan dusta, dengan ucapan-ucapan yang batil. Ya. Makanya barakallahu fikum, kebanyakan manusia kenapa dia bisa tidak menjaga lisannya atau berat baginya untuk menjaga lisan, karena memang waktunya itu banyak yang luang. Dia tidak sibuk dengan ketaatan, dia tidak sibuk dengan tilawatul Quran, sehingga waktunya ini banyak yang luang. Dia bertemu dengan teman-temannya, mulai dia habiskan waktunya untuk membicarakan aib-aib orang lain, ghibah, berdusta dan lain sebagainya. Ya, maka hendaknya kita kurangi berinteraksi dengan manusia di bulan Ramadan ini, tapi banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dan jaga betul lisan kita. Ya, karena barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, Allah nggak butuh puasanya. Ya. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan yang keji, dan juga tidak meninggalkan perbuatan yang keji, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak perlu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lakukan. Ya, oleh karena itu jaga lisan kita. Ini adalah ibadah juga yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, harus kita jaga di bulan Ramadan. Ya, jangan kemudian puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi lisan kita tidak kita jaga. Ya, ghibahnya jalan terus, dustanya jalan terus, mengumpatnya jalan terus. Ya, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasanya, artinya dia hanya melaksanakan kewajibannya saja tanpa mendapatkan pahala. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maknanya Allah tidak membutuhkan dia menahan lapar dan dahaganya adalah Allah tidak akan memberi pahala kepada puasanya. Memang dia tidak berdosa, dia sudah berpuasa. Tapi yang harusnya dia mendapatkan banyak pahala, ini tidak dia peroleh. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya. Kemudian di antara ibadah juga yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Bulan Ramadan telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikabulkan ya doa-doa kita. Ya, barang siapa yang memiliki hajat,
perbanyak doanya, perbanyak hajatnya tersebut atau permintaannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari fi syahri Ramadan, pada setiap hari di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Dan di bulan Ramadan itu setiap muslim dia mendapatkan doa ya yang dia panjatkan, fayastajibu lahu, dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, jangan kira bahwa doa ini bukan ibadah yang mulia. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa ini merupakan ibadah, bahkan dia ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Rabbmu telah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang menjadi doa kalian. Oleh karena itu hendaknya kita juga memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, di sepanjang waktu, ketika kita berpuasa, ketika kita sahur, ketika kita berbuka puasa, ya, di waktu malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang juga perlu kita jaga adalah iktikaf. Ya, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kebarang siapa yang mampu untuk dia beriktikaf di masjid, ya, maka hendaknya dia beriktikaf. Dia masuk ke masjid berniat untuk berdiam diri di sana, kemudian dia mengisi kegiatannya di masjid dengan beribadah kepada Allah, dengan zikrullah, dengan iqamatus shalah, ya, dengan menegakkan salat, dengan berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia isi malam-malamnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, dengan berdoa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya dia bersemangat lagi di malam-malam ganjil agar ibadah yang dia lakukan ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Memburu Lailatul Qadar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Sebutkan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dahulu, ya, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang sebagian dari Bani Israel yang selama 80 tahun di usia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para sahabat menganggap bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh Bani Israel ini. Dalam jangka waktu 80 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada, ya, malam 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi, ya, ini lebih dari 80 tahun. Maka ketika seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguh-sungguhan di malam Lailatul Qadar ini, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala ibadah selama lebih dari 80 bulan. Ya, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ini. Mungkin sebagian bertanya, gimana Ustadz agar kita sukses di bulan Ramadan ini? Banyak sekali orang-orang yang dia ketika mendengar datangnya bulan Ramadan dia semangat, ya, dia semangat agar bisa meraih keutamaannya. Tapi ternyata di tengah perjalanan banyak yang mundur,
ya, yang kurang semangat dalam beribadah. Makanya untuk sholat tarawih itu kita mengenal mengenal istilah soft yang maju, ya, kemajuan soft. Jadi ada kemajuan, kalau kemajuan itu kan konotasinya positif. Di sana ada kemajuan yang konotasinya itu negatif. Apa itu? Kemajuan soft. Ya, kemajuan soft ini konotasinya negatif. Kenapa? Karena di awal Ramadan softnya sampai ke belakang, kemudian mulai pertengahan sampai Ramadan maju. Nah, ini kemajuan yang berkonotasi negatif. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam menjalankan bulan Ramadan ini? Ini pertanyaan yang besar, ya. Pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang bisa kita lakukan agar sukses menjalani bulan Ramadan yang akan datang ini, yang pertama diperlukan kesungguh-sungguhan. Anda itu sebenarnya mau meraih keutamaan Ramadan atau tidak? Kalau memang mau, perlu kesungguh-sungguhan. Kemalasan itu hendaknya dilawan. Ya, kemalasan itu dilawan. Jangan kemudian berpangku tangan begitu saja. Ketika ada godaan, misalnya sholat subuh misalnya, sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, jangan kemudian, waduh, di rumah aja deh, atau biar ngantuk ini tidur aja. Tidak. Harus ada kesungguh-sungguhan. Karena dengan kesungguh-sungguhan inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridho kami, maka akan kami tunjukkan jalan. Bersyukur kepadamu ya Allah. Radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ala fa inna fil jasadi mudghah." Ya. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ini terdapat segumpal daging. Yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbunya. Hati kita ini harus kita jaga. Jangan kita penuhi dengan kemaksiatan. Inilah yang akan menyebabkan kita malas untuk beribadah dan taat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengibaratkan dosa yang kita lakukan itu seperti titik kita. Ya, kata Nabi SAW, Inna ibna Adam idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatus saudah. Sesungguhnya seorang anak Adam apabila dia melakukan sebuah perbuatan dosa, maka dititikkanlah dalam hatinya sebuah noda hitam. Noda hitam ini kata Nabi, kalau kemudian dia beristighfar dan dia tidak mengulangi, dia menjauhi perbuatan dosa tersebut, maka ya hatinya akan kembali bersih. Ya, mudah dia berlaku ketaatan kepada Allah. Tapi kalau dia biarkan kemaksiatannya tersebut, tidak beristighfar kepada Allah, tidak dia tinggalkan kemaksiatannya, maka apa yang akan terjadi? Noda-noda hitam itu akan semakin banyak. Hatinya akan berkarat, hatinya akan menjadi kelam, sehingga sulit sekali bagi dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berat dalam melakukan amalan, banyak-banyak istighfar. Ya, mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepada Allah, hati kita kembali dibersihkan oleh Allah, ya, maka kita akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang hendaknya menjadi perhatian kita semua ya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan, dan yang paling penting daripada itu semua adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah secara sempurna di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah ridhoi dan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dan sholat, kita jumpa dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya melalui Zoom, kami persilakan.
Jazakumullah khairan Ustadz Wira Mandiri Bahrun karena sudah memberikan ilmu yang kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya, teman-teman bisa tanyakan langsung melalui kolom chat yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube, teman-teman semua. Baik, Ustadz, ini alhamdulillah sudah ada masuk satu pertanyaan dari sahabat kita. Izin bertanya, Ustadz. Beberapa komunitas muslim sudah melakukan penggalangan dana untuk berbuka puasa para muslimin yang berbuka puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah dana yang kita infakkan di bulan ini atau Sya'ban untuk berbuka puasa tersebut mendapatkan pahala Ramadan yang berlipat ganda walaupun diinfakkan di bulan Sya'ban, atau harus diinfakkannya di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala Ramadan, Ustaz? Tidak mesti. Kalau memang antum sudah menginfakkannya di bulan Sya'ban dan manfaatnya itu didapatkan oleh orang di bulan Ramadan, maka insya Allah akan tetap mendapatkan pahala sedekah di bulan Ramadan. Ya, karena orang mendapatkan manfaatnya tersebut, apalagi untuk berbuka puasa. Maka ini insya Allah termasuk sedekah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk sedekah di bulan Ramadan. Wallahu Taala a'lam. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana cara kita iktikaf jika masjid di sekitar rumah ditutup untuk umum, Ustaz? Baik, adapun untuk iktikaf, memang ini mau tidak mau dilakukan di masjid, ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di mana? Di masjid, ya, sehingga kalau memang masjid-masjid ditutup, ya, maka kita yang bisa kita lakukan, kalau memang ditutup secara total, artinya tidak boleh melaksanakan ibadah sama sekali di bulan Ramadan, nggak boleh ada orang yang datang ke masjid, karena mungkin ada sebagian tempat seperti itu, maka ya sudah, mau tidak mau kita melakukan ibadah di rumah, dan mudah-mudahan niat kita untuk iktikaf dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya mereka tidak mengizinkan, ini takmir masjid tidak mengizinkan untuk iktikaf sampai bermalam, maka apa yang kita lakukan? Ya, ketika waktu sholat tiba, ya, atau misalnya di antara waktu maghrib dan isya, ya, kita niatkan masuk masjid untuk iktikaf. Karena pendapat yang rajih dari para ulama bahwa iktikaf itu tidak dibatasi dengan waktu, harus satu malam. Ya. Jadi kalau masjid itu masih dibuka untuk melaksanakan sholat, ketika kita masuk ke masjid tersebut, niatkan untuk iktikaf, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Ya, jadi itu apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang ditutup total, ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, kita tetap isi dengan ibadah di rumah, dan mudah-mudahan Allah catat niat iktikaf kita. Tapi kalau misalnya kita masih bisa ke masjid, walaupun itu hanya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah misalnya, maka ketika kita masuk masjid, kita niatkan untuk iktikaf, dan kita akan mendapatkan pahala iktikaf tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi rasa lemas dan malas untuk beribadah ketika berpuasa? Jazakallahu khair. Baik, ini pertanyaan semua sudah kita jawab tadi, ya. Jadi rasa malas itu kita lihat munculnya itu dari mana? Kebanyakannya itu muncul dari dosa dan kemaksiatan kita. Ya, oleh karena itu ketika rasa malas itu muncul, banyak-banyak istighfar. Coba kita kenang, ada nggak dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin kita belum bertobat? Ya, mungkin dosa tidak menjaga pandangan, ya, dosa-dosa kecil, jangan remehkan dosa-dosa kecil, ya, tidak menjaga pandangan, ya, atau mungkin pernah nonton film atau apa, ya, atau kita pernah berdusta, ya, dosa-dosa ini kita bertobat darinya agar hati kita itu kembali bersih. Ya, kemudian tadi sebagaimana kita sebutkan, ya, harus ada sedikit perjuangan, ya. Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh, ya, berjuang melawan kemalasan yang ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridho kami, maka kami kami akan berikan, kami akan tunjukkan jalan kami. Ya, sehingga hendaknya kita
benar-benar ya, hendaknya kita benar-benar berusaha agar mendapatkan keutamaan ini. Ingat ya, kita banyak dosa, kita sangat memerlukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak melaksanakannya di bulan Ramadan, kapan lagi? Bisa jadi tahun depan kita nggak bertemu dengan Ramadan. Banyak orang-orang yang kita kenal, tahun ini mereka tidak menemukan Ramadan, tidak bertemu dengan Ramadan, ya. Orang-orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia, ya. Nah, kalau misalnya kita Ramadan kali ini tidak kita isi, bisa jadi tahun yang akan datang, ya, kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini yang harus betul-betul kita tanamkan dalam hati kita, ya. Kalau saya tidak mengisinya, mungkin tahun depan lagi, ya, tahun yang akan datang, mungkin saya tidak bertemu dengan Ramadan. Jadi kan Ramadan ini seakan-akan Ramadan kita yang terakhir. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk tetap bersemangat, ya, untuk tetap bersemangat agar ibadah kita bisa dilakukan secara optimal. Baik, silakan selanjutnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika kita punya hutang puasa sewaktu masih sekolah, Ustaz? Misalkan ketika SMA. Kemudian kita sudah tua, apakah kita harus menggantinya? Ya, tetap. Kalau kita meninggal ada puasa yang belum kita bayarkan, maka puasa tersebut, ya, kalau kita mampu untuk membayarkannya sekarang, maka kita bayarkan. Ya, kecuali kalau kita sudah tua, tidak lagi mampu untuk membayarkannya, maka diganti dengan fidyah. Tapi kalau misalnya masih mampu untuk berpuasa, maka harus diganti. Itu hutang tetap menggantung, ya. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih berhak untuk dituntaskan. Ya. Jadi hendaknya dia kalau dia masih mampu untuk membayar puasanya, belum sakit-sakitan, belum udzur, maka dia bayar. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak mampu lagi, maka dia gantikan dengan membayar fidyah. Ya. Silakan pertanyaannya lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah mendengar bahwa kita masih dibolehkan sahur, makan atau minum sampai berakhirnya azan subuh. Apakah ini benar, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, ya, sebaiknya tidak, ya. Karena kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terang, ya, waktu khaytul abyad minal khaytul aswad. Waktu fajar dari waktu malam. Ya, jadi batasan kita boleh makan dan minum itu adalah terbitnya fajar. Walaupun ada di sana sebuah hadis yang mengatakan menyebutkan bahwa makan dan minumlah sampai walaupun sudah adzan, wallahu ta'ala alam, kalau saya tidak salah hadisnya dhaif. Ya, kita kembali kepada apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa waktu makan dan minum ini adalah sampai fajar shadiq itu terlihat. Bahkan Nabi SAW itu menghentikan makan dan minumnya sekitar 50 ayat sebelum datangnya waktu sholat. Ya, sebelum datangnya waktu sholat, beliau menghentikan makan dan minumnya, ya, sekitar 50 ayat. 50 ayat ini sekitar berapa? 10 menitan. Sekitar 10 menitan, beliau sudah berhenti dari makan dan minum. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Bagaimana jika imam sholat di masjid sekitar rumah, bacaannya terburu-buru, sehingga membuat sholat kita tidak khusyuk? Bagaimana sarannya Ustadz, khususnya laki-laki? Apakah lebih baik sholat di rumah bersama keluarganya, atau tetap di masjid? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taufik barakallah. Kalau memang terburu-burunya tersebut sampai mengganggu kekhusyuan, maka lebih baik dia mencari masjid yang lain. Dia tetap mencari masjid, tapi masjid yang lain. Jadi alternatifnya adalah mencari masjid yang lain. Ya, kecuali kalau memang semua masjid seperti itu. Kadang ada sebagian orang di kampung, ya, orang memburu banyaknya rakaat, ya, sehingga nggak khusyuk lagi. Ya. Allahu Akbar, amin, alif lam mim, Allahu Akbar. Ya. Membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian amin, kemudian baca apa? Yasin, Allahu Akbar. Apa yang kita harapkan dari sholat semacam ini? Ya, yang diinginkan dari sholat qiyamul lail itu namanya juga qiyamul lail, ya, tulul qiyam,
panjangnya atau lamanya berdiri, ini yang diharapkan sebenarnya dari qiyamul lail. Itu namanya bukan qiyamul lail, nggak tahu apa namanya ya. Jadi dia mencoba cari masjidnya lain walaupun agak jauh. Ya, kalau memang tidak ada sebuah masjidnya seperti itu, ya tidak mengapa bagi dia untuk sholat berjamaah di rumah. Dan insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala qiyamul lail dan pahala sholat tarawih berjamaah. Ya, Wallahu taala alam. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya mendapatkan jadwal vaksin COVID-19 pas di bulan Ramadan. Apakah membatalkan puasa bila kita vaksin di siang hari Ramadan, Ustaz? Insya Allah tidak, karena vaksin itu disuntikan dia bukan di arteri, bukan di pembuluh arteri ya, sehingga insya Allah dia tidak membatalkan puasa dan sifatnya bukan untuk buat makanan seperti infus ya. Kalau infus itu kan ditusukkan kemudian pertama ditusuknya di arteri kemudian dia menjadi pasokan makanan, jadi orang pun menjadi kuat. Adapun vaksin ya dia tidak ditusukkan di arteri, kemudian juga bukan merupakan zat yang bisa memperkuat seseorang, sehingga insya Allah tidak mengapa. Walaupun lebih amannya kalau dia melakukan vaksinnya itu di malam hari. Tapi kalau apa insya Allah, kalau di siang hari pun tidak membatalkan puasa insya Allah. Ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya sholat tahajud sebelum sahur saat bulan Ramadan, Ustaz? Sholat tahajud, dia sudah sholat tarawih belum? Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah misalnya dia sholat tahajud sebelum sahur, nggak jadi masalah insya Allah. Ya karena waktu qiyamul lail itu panjang ya, sampai sebelum waktu subuh itu masih boleh bagi dia untuk qiyamul lail. Ya nggak jadi masalah. Misalnya dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kemudian dia tambah dengan sholat tahajud. Tapi disebutkan oleh para ulama, jangan dia mengulang witirnya nggak perlu diulang. Ya, sholat tahajud saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Boleh dilakukan sampai datangnya waktu subuh. Baik. Ustaz, jazakallah khair. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau azan subuh di Indonesia katanya kecepatan, Ustaz. Terus bagaimana ya kita menyikapinya? Baik, ini kan permasalahan adzan subuh ini memang kita lihat ya dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah kemarin mengatakan bahwa adzan subuhnya itu kecepatan 8 menit ya, kecepatan 8 menit. Maka ini permasalahan ijtihadi ya sesungguhnya. Maka barang siapa yang mengambil pendapat dari Muhammadiyah ya, tentunya Muhammadiyah pun tidak sembarangan ya, banyak risetnya, banyak yang mereka lakukan. Maka silakan, tidak jadi masalah. Ya, dia mengambil apa yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ya, tapi kalau misalnya dia mau mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah pun punya hujah. Saya kurang mendalami apa yang menjadi perbedaan. Sepertinya yang menjadi perbedaan itu adalah derajat naiknya ufuk. Jadi ketika fajar sodik itu naik, mulai muncul cahaya, ini berapa derajat dia kita katakan itu sebagai sudah terbit atau sudah terbit fajar. Ya, karena kan yang namanya fajar itu kan dia naik. Nah ini berapa derajat naiknya? Apakah cukup sedikit saja ini sudah masuk waktu subuh atau dia harus sempurna seperti ini? Ya harus sempurna begitu baru terlihat. Maka di situ letak perbedaannya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Maka silakan saja bebas. Bagi siapa yang ingin mengikuti ijtihadnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama diperbolehkan. Barang siapa yang mengikuti ijtihadnya Muhammadiyah juga diperbolehkan. Dan pemerintah tidak melarang kita ya, tidak melarang kita harus ikut pemerintah. Enggak. Misalnya Muhammadiyah mau seperti itu juga tidak menjadi masalah. Jadi tinggal yang mana yang Anda yakini. Ya, tinggal di mana yang mana Anda yakini. Kalau saya wallahu taala alam tetap memegang pemerintah ya. Jadi Syekhuna Abdullah, guru kami Syekh Abdullah Mar'i dulu waktu di Yaman, saya pernah tanya gimana ini ada perbedaan antara pemerintah dengan sebagian ormas. Maka kata Syekh mengatakan perkara yang semacam ini kembalikan saja kepada pemerintah. Kalau misalnya pemerintah keliru ya sudah, ya kita nggak berdosa ya, berdosa ya pemerintah. Ya karena memang kewenangan itu ada pada diri mereka. Ya, ini yang pendapat saya, tapi silakan bagi siapa yang misalnya ingin mengikuti pendapatnya dari lembaga tarjih Muhammadiyah, yang demikian pun tidak mengapa, karena mereka pun telah membuat penelitian, jadi bukan sembarangan dalam menentukan waktu sholat subuh. Ya, demikian jawaban kami. Wallahu taala.
Baik Ustaz, jazakallah khair. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, apakah dibolehkan kita tilawah Al-Quran di dalam hati di siang hari Ramadan untuk menghindari rasa haus? Nah, yang namanya tilawah dilafatkan dengan lisan, bukan dalam hati. Ya, jadi dia nggak mendapatkan pahala tilawah kalau hanya dalam hati, karena yang namanya tilawah Al-Quran dengan lafaz, ya, talafut, dengan apa? Mengucapkan dengan menggerakkan lisannya. Ya, maka kalau misalnya dia siang hari terlalu capek untuk membaca Al-Quran, ya ada waktu malam hari. Ya, jadi diatur waktunya. Waktu malam hari kita boleh minum, ya, nggak ada alasannya malam hari. Nanti khawatir haus, ya boleh minum kalau malam hari. Ya, jadi kalau misalnya memang siang hari itu dia merasa berat untuk tilawah Al-Quran, ya, dia tetap membaca Al-Quran sedikit saja, tapi di malam harinya dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Baik Ustaz, teman-teman ini masih ada waktu sekitar kurang lebih 11 menit. Apakah teman-teman masih ada yang bertanya? Insya Allah kami akan menunggu pertanyaan dari teman-teman 1 hingga 2 menit ke depan. Kalau sudah nggak ada, cukup mungkin? Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz Wira Mandiri Bahrun karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita semua. Semoga jawaban yang telah Ustaz sampaikan tadi dapat teman-teman amalkan semua. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada pagi hari ini, teman-teman semua. Syukran jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.